Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keunggulan dan tantangan komputer kuantum. Sebelum saya menjelaskan materi PPT, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Malinda sebagai moderator, serta rekan-rekan saya yang bernama Zahwa Edina, Amelina Ahmad, Tiara Nurzakia, Elsa Nabila, Zihni, dan Melisa Anjari. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Zahwa Edina. Kepada Zahwa Edina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip mekanika kuantum. Berbeda dari komputer klasik yang menggunakan bit 0 dan 1, komputer kuantum menggunakan qubit. Potensi revolusioner dalam berbagai bidang seperti kriptografi, kimia, dan kecerdasan buatan. Komputer kuantum ini juga komputer yang bekerja berdasarkan prinsip, yaitu hukum fisika yang mengatur perilaku partikel-partikel sangat kecil seperti atom dan elektron. Dengan memanfaatkan fenomena-fenomena ini, komputer kuantum dapat memproses informasi secara paralel dalam jumlah sangat besar, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks bagi komputer biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita Zahwa Edina. Pemateri selanjutnya yaitu Zihni. Kepada Zihni, saya persilahkan. Ya baik, sama saya Zihni Zakiri, yaitu saya akan menjelaskan tentang cara kerja singkat komputer kuantum. Yang pertama ada qubit. Dari qubit ialah dapat berada dalam superposisi 0 dan 1 sekaligus. Dengan penjelasannya ialah dalam komputer klasik, unit terkecil data adalah bit yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Dalam komputer kuantum, unit kecil adalah qubit. Qubit ialah kuantum bit, yang dimana bisa berada dalam keadaan 0 sampai 1 atau kombinasi keduanya secara bersamaan. Keadaan ini disebut dengan superposisi. Contohnya sederhana, bayangan koin berputar di udara. Sebelum jatuh, koin itu bisa dibilang berada dalam dua kemungkinan, kepala ataupun ekor, secara bersamaan. Itulah gambaran dari superposisi. Yang kedua, ada entrainment, dua qubit bisa saling terhubung meskipun terpisah jarak jauh. Entrainment adalah fenomena ketika dua qubit menjadi saling terkait secara kuantum. Jika salah satu qubit diukur atau berubah, qubit lainnya langsung terpengaruh meskipun jaraknya sangat jauh. Contohnya, seperti dua quantum bit yang terenjel bisa seperti dua koin ajaib. Jika Anda melempar satu koin di Jakarta dan hasilnya kepala, maka koin yang satunya lagi bisa berada di Tokyo, langsung menunjukkan hasil ekor. Yang ketiga, ialah interferensi, yang biasa digunakan untuk memperkuat solusi benar dan menghilangkan yang salah. Dengan kata lain, interferensi adalah fenomena fisika di mana gelombang bisa menguatkan atau melemahkan satu sama lain. Dalam komputasi kuantum, probabilitas hasil dari qubit bisa ditingkatkan atau dikurangi lewat interferensi konstruksi dan destruktif. Contoh, bayangkan dua gelombang suara. Jika gelombangnya selaras, suara jadi lebih keras. Jika berlawanan, suara bisa hilang. Sekian dari saya balikin ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zihni yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Melisa. Kepada Melisa, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan komputer kuantum. Yang pertama ada kecepatan komputasi tinggi, yaitu dapat menyelesaikan masalah eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik. Yang kedua ada pemecahan masalah kompleks, yaitu simulasi molekul kompleks untuk riset obat dan material. Yang ketiga ada keamanan data dan potensi serangan kriptografi dapat memecahkan enkripsi klasik, tapi juga membuka jalan untuk kriptografi kuantum. Yang keempat ada pengoptimalan, yaitu efisien dalam menyelesaikan masalah optimasi logistik, keuangan, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya
kepada Melina dan Rizka. Slide selanjutnya itu ada tantangan komputer kuantum. Yang pertama itu ada kesalahan dan gangguan. NOS, yaitu qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Yang kedua itu ada dekomposisi dan koreksi kesalahan. Itu membutuhkan sistem koreksi kesalahan yang rumit dan mahal. Yang ketiga itu ada stabilitas. Masih sulit untuk membangun komputer kuantum dengan banyak qubit stabil. Yang keempat itu ada keterbatasan infrastruktur. Itu butuh suhu super rendah dan perangkat khusus. Yang kelima itu ada akses dan biaya, yaitu teknologi masih sangat mahal dan belum umum digunakan secara luas. Baik, terima kasih kepada Melina. Pemateri selanjutnya adalah Elsa Nabila. Kepada Elsa Nabila, Selanjutnya itu ada perbandingan dari komputer klasik dan kuantum, yaitu berdasarkan dari aspek unit datanya. Komputer klasik itu memiliki bit 0 atau 1, sedangkan komputer kuantum itu qubit 0 dan 1. Dari aspek kecepatannya, komputer klasik itu lebih cepat untuk tugas biasa, sedangkan komputer kuantum cepat untuk yang lebih kompleks. Dari aspek stabilitasnya, komputer klasik itu sangat stabil, sedangkan kuantum itu masih belum stabil. Dan dari aspek ketersediaannya, komputer klasik itu sudah umum dan lebih murah, sedangkan komputer kuantum itu masih membutuhkan riset. Jadi penjelasan dari slide ini, komputer klasik itu lebih unggul dalam stabilitas dan ketersediaan, sedangkan komputer kuantum unggul dalam kecepatan dan kekuatan pemrosesan. baik, terima kasih kepada Elsa Nabila. Adalah Tiara Nurzakia. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, selanjutnya aplikasi potensial komputer kuantum. Yang pertama ada riset obat dan biokimia, yaitu komputer kuantum dapat merevolusi dunia riset farmasi dan biokimia dengan mensimulasikan molekul dan interaksinya secara jauh lebih akurat dibanding komputer klasik. Ini bisa mempercepat proses penemuan obat baru, memahami struktur protein kompleks, dan merancang molekul yang aktif untuk terapi penyakit tertentu, termasuk penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya yang kedua, pengembangan material baru, yaitu simulasi tingkat atom oleh komputer kuantum memungkinkan ilmuwan untuk menemukan dan merancang material baru dengan sifat yang sangat spesifik seperti superkonduktor, suhu tinggi, bahan ultraringan yang kuat, dan material untuk penyimpangan energi. Ini sangat penting untuk industri, teknologi, energi, dan manufaktur. 3. Kriptografi dan keamanan siber, yaitu komputer kuantum memiliki kemampuan untuk memecahkan algoritma kriptografi klasik seperti RSA dalam waktu singkat yang menimbulkan tantangan besar bagi keamanan data saat ini. Namun di sisi lain, komputer kuantum juga membuka jalan bagi pengembangan kriptografi kuantum yang jauh lebih aman karena didasarkan pada prinsip fisika kuantum seperti ketidakpastian dan ketertarikan kuantum. Selanjutnya, perencanaan dan optimasi logistik. Dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok, komputer kuantum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks seperti penjadwalan armada, pengiriman rute, distribusi paling efisien, atau pengelolaan inventaris secara optimal. Yang kelima, pembelajaran mesin dan AI. Quantum computing juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Dengan pembuatan komputer kuantum, model AI bisa dilatih lebih cepat dan dengan efisien data yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pengembangan AI yang lebih cerdas dan responsif serta membuka kemungkinan untuk model yang tidak bisa dijalankan di komputer klasik. Terima kasih. Slide kesimpulan dari materi kami tentang keunggulan dan tantangan komputer kuantum adalah komputer kuantum menjanjikan lompatan besar dalam teknologi, masih berbagai tantangan teknis dan praktis, dengan mudah untuk mengembangkan memanfaatkan potensi dari kelompok
moderator. Bila kesalahan maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.